Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Oktar Ramadan dengan NIM 1030124003705. Kali ini saya akan mengerjakan kalkulus CLO. Jadi yang pertama kita akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu kita mencari fx dan y sama dengan x kuadrat minus 3y kuadrat dan titik P sama dengan 1,2. Dan ada 5 bagian di nomor 1 A, B, C, D, E, dan kita akan mengerjakan nomor bagian A dulu ya, yaitu vektor gradien f x dan y dari fungsi f. Kita langsung kerjakan bagian A nya. Yang pertama kita akan cari fx nya dulu. Fx nya sama dengan 2x ya, dan fy nya sama dengan min 4. Lalu kita substitusikan lagi vektor gradien f x dan y, berarti dia fx nya berarti menjadi i vektornya ada di fx ditambah fy, dan j vektornya ada di fy. Lalu berarti fx nya tadi 2x di vektor di min tadi fy nya yaitu 64 ya, 64 j vektor. Lalu selesai, ini hasil nomor 1 bagian A nya. Lalu kita akan mengerjakan bagian B nya, yaitu nilai gradien vektor gradien f di titik P. Mari kita kerjakan. Langsung saja, berarti vektor gradien f yang isinya 1,2 sama dengan 2 dalam kurung i, ini vektor i minus 6, yang kedua ini vektor j, berarti sama dengan 2 vektor i di minus 12 vektor j. Bagian B sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian C. Soalnya adalah turunan berarah determinan UFP ya, U searah dengan A sama dengan 3,4. Maaf tadi rada kepotong. Jadi yang C kita udah menemukan A sama dengan vektor 3,4. Lanjut, berarti kita norm vektor A sama dengan 3 kuadrat 3 pangkat 2 ditambah 4 tambah 2. Oh iya, ini akar ya. Ini akar, berarti jumlahnya sama dengan akar 25. Akar 25 berarti akar 25 sama dengan 5. Berarti dia tidak sama dengan 1. Karena tidak sama dengan 1, berarti
dia normalisasi. Normalisasi vektor ya. Lanjut kita mencari U vektornya sama dengan A vektor per norm A vektor sama dengan, balik lagi ada vektor 3,4 vektor salah per 5 sama dengan 3/5 dan 4/5. Vektor 3/5 dan 4/5. Lanjut kita mencari determinan UFP nya. Sama dengan fx 1,2 karena kurung U1 ditambah F4 nya yaitu 1,2 ya, dikali U2, berarti sama dengan jika dijumlahkan semua menjadi 2/3/5 ditambah min 12 4/5. Dan ini adalah hasil dari bagian C. Kita akan lanjut ke bagian D. Nomor 1 bagian D, pertanyaannya adalah tentukan arah maksimum turunan berarah dan nilai maksimumnya. Lalu sekarang kita kerjakan ya bagian D. Bagian D berarti DUFP nya kan 1,2. Dia kan akan maksimum jika saat arah U vektor searah dengan bentar, saya rada lupa. Vektor gradien F, yang F nya itu 1,2, berarti kan vektor gradien F 1,2 sama dengan vektor 2,-12. Berarti nilai max-nya dan norm vektor vektor gradiennya norm vektor gradien F nya sama dengan 2, ini akar ya, di dalam akar tuh 2/2
ditambah min 12 pangkat 2. Berarti ini 4, ini min 12 144 akar. Ini ditambah berarti 148 akar 148 berarti sama dengan 2 akar 37. 2 akar 37. Dan nilai maksimumnya yaitu 2 akar 37. Jadi sekarang kita akan mengerjakan 1 bagian E, yaitu tentukan vektor unit V sehingga determinan UFP nya sama dengan 0. Langsung kita kerjakan ya. Oh, ini udah ada. Berarti determinan F nya dikali V sama dengan 0. Mana caranya? Misal V sama dengan vektor A dan B, berarti 2A min 12B sama dengan 0, dan A berarti sama dengan 6B. 6B berarti V nya sama dengan vektor 6,1. Lanjut ke kita mencari rumusnya, yaitu V norm V. Berarti kan tadi V nya itu vektor 6,1 per norm V nya berarti dia akar 6 pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Aduh, gak cukup. Maaf ya, ada coret-coretan dikit. Jadi sama dengan V nya tadi 6,1 per tadi ininya berapa saya lupa. Oh ya, 6 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Ini akar ya. Akar 6 pangkat 2 ditambah 1 akar 2. Akar 2, 1 pangkat 2. Berarti kita jumlahkan menjadi 6,1. Vektor 6,1 ini tuh berarti 36 tambah 1 akar ya. Berarti jadi 6,1 vektor 6,1 ini akar 37. Kita lanjut lagi ke bawah. Berarti vektor 6,1 menjadi 6 per akar 37, yang berarti menjadi 1 per akar 37. Salah. Berarti vektor 6,1 kita pecah jadi 2. Yang pertama 6 akar 37, yang kedua adalah 1 akar 37, yang sama dengan vektor 6 per 37 per akar 37 dan 1 akar 37 per akar 37. Vektor ya, dalam vektor.
berarti ini makna geometris. Dan ini hasil dari jadi nomor 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke nomor 2. Sekarang kita mengerjakan nomor 2, yaitu soalnya itu fxy sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y pangkat 2, yaitu ada 5 bagian lagi A, B, C, D, E, dan kita akan mengerjakan nomor bagian A nya dulu, yaitu turunan parsial pertama fx dan fy. Langsung kita kerjakan ya guys ya. A berarti tadi fx nya kan berarti dipecah ya. Fx nya yaitu xy sama dengan, berarti fx nya sama dengan 3x pangkat 2 min 3, dan fy nya yaitu 2y. Dan ini jawaban nomor bagian A, nomor 2 bagian A. Sekarang kita mengerjakan nomor 2 bagian B, yaitu soalnya titik stasioner dari fxy. Mari kita kerjakan ya guys ya. Jadi berarti langsung aja 3x pangkat 2 min 3 kan sama dengan min 3 sama dengan 0. Berarti dia jadi 3x pangkat 2 sama dengan 3. Kita turunkan lagi menjadi berarti x pangkat 2 sama dengan 1. 3 kurang 1. Oke. Berarti x nya kan sama dengan 1 dan v nya sama dengan min 1. Berarti kita cari yang bagian y nya kan 2y sama dengan 0. Berarti y sama dengan 0. Berarti titik stasionernya adalah stasioner ya, berarti nilai maksimal 1 0 dan yang ininya ya, dan min 1 0. Ini jawaban nomor 2 bagian B guys. Jadi nomor 2 bagian C kita sekarang ya. Kita turunkan aja, tadi kan x nya 3x kuadrat berarti menjadi 6x. Kalau fy nya kan tadi 2y 2 berarti menjadi 2. fxy berarti 0. Udah simple, cuma diturun-turunin aja dari atas. Maaf, bagian D nya tadi ada terpotong karena masalah. Kita ulang dari awal nih. Jadi kita langsung masuk ke rumusnya. Determinan x0 y0 sama dengan fxx x0 y0 fy nya x0 y0 dan dimin fxy ini dalam kurung ya, fxy x0
Y0. Berarti kan titiknya jadi 1,0 lah. Titik. Lanjut kita cari D 1,0. Berarti kan D 1,0 kan sama dengan fxx langsung aja ini mah salah fxx 1,0 berarti dia selama dikali FYY 1,0 juga di min fxy 1,0 ini pangkat 2 berarti dia titiknya menjadi 6 kali 1 kali 2 min 0 pangkat 2 berarti titiknya menjadi 12. Lanjut ke determinan min 1,0 ya, misalnya ini kan berarti kan dia 6 kali ini sama dengan ikutin aja berarti fxx nya min 1,0 dikali fy nya sama dengan min 1,0 min fxy min 1,0 ini koma ya, maaf guys, ini dalam kurung biar kita pangkat 2 berarti hasilnya kan ini 6 min 1 dikali 2 min 0 pangkat 2 sama dengan min 12 berarti nilai max-nya nggak berubah. Itu nilai max itu berubah di saat ada bilangan yang lebih besar. Ya, gue ngerti maksudnya. Titik 1,0 berarti kan D sama dengan 12 lebih besar dari 0 dan fxx 1,0 yaitu kan 6 lebih besar dari 0 berarti ini minimum lokal, ini minimum lokalnya lokal. Kalau titik min 1,0 dia D sama dengan min 12 lebih besar dari 0 berarti dia titik plana. Ini titik plananya ya guys. Dan ini dia bagian bagian D. Kita akan lanjut ke maaf tadi ada kepotong lagi bagian E nya, jadi langsung jawabannya aja nggak apa-apa ya. Jadi bagian E nomor 2 bagian E yaitu derajat tertinggi X adalah ganjil dan fungsi tidak dibatasi. Berarti dia bisa menuju tak hingga, maka tidak ada minimum atau maksimal global. Jadi sekian dari tugas subjek 4 kalkulus lanjut dari Muhammad Oktar Ramadan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.